This is a security announcement. For passengers, please make sure they have their belongings on them at all times. Any unattended baggage will be taken by police and destroyed. Saya waktu itu awalnya kan masih kerja ikan ya. Ikan itu kan pagi, saya ambilnya subuh-subuh jam 5, terus lempar ke penjual ikan itu sampai jam 8 pagi. Setelah itu sudah nggak ada. Sore baru saya datang ambil lagi box-box saya. Jadi saya dari jam 9 pagi sampai sore itu nggak ada kerja apa-apa. Ya, mulai dari jual CD, jual jeruk, sempat juga ya jual telur asin juga untuk biayai kuliah. Waktu itu kuliah saya juga sampai semester 4 juga semua mata kuliah juga error. Mendingan saya berhenti dan saya fokus kerja. Makanya waktu saya mulai kerja yang macam-macam itu terakhir dijual ikan nih. Nah, waktu saya mulai jual ikan ketemu teman nih. Teman saya itu waktu itu masih buka kantor agent. Nah, karena dia lihat saya ini orang cukup hobi kerja, saya diajak lah. Nah, di situ asal muasalnya saya kembali masuk ke properti. Di situ awalnya saya nggak begitu mengerti yang dibilang namanya marketing properti itu seperti apa. Tapi karena saya waktu itu kondisi yang dimana saya harus kerja waktu itu, pokoknya apa saja kerja. Kan biasa kan anak-anak marketing tanya sama saya, Pak William, emangnya waktu Bapak kerja di properti itu Bapak langsung suka ya? Saya bilang sebenarnya tidak ada sih. Menurut saya memang kerja harus pakai passion. Cuma kan kadang-kadang begitu orang masuk, orang kan belum tahu passionnya di sini nggak. Makanya saya bilang, sebaiknya kalau Anda kerja, dipassionkan, dinikmati, baru kelihatan feel-nya gitu loh. Jadi makanya saya bilang mereka bukan berarti bahwa kerja itu harus dengan passion, tapi passionkan apa yang Anda kerja. Pak William itu orangnya bijaksana, cukup keras mendidik, tapi semuanya punya hasil. Dia ngajarin, kamu harus fokus, kamu harus konsisten, pokoknya seperti itu kalau Pak William. Pertama kali saya ketemu dengan sosok Pak William, terus disampaikanlah di situ bahwa pekerjaan ini tidak ada gaji. Saya sempat mikir sih, waduh, nggak ada gaji, gimana nih? Ya udah, terus saya ngobrol-ngobrol, tapi mungkin dari awal memang saya sudah klik dengan Pak Williamnya, karena mungkin dia menyampaikannya dari hati, terus sampai juga ke hati saya. Saya pegang teguh sekali itu kalau kita bicara soal hati. Pakai hati, cara kerja Anda pasti beda. Cara melihat satu buah proyek itu pasti beda. Nah, ini yang selalu saya katakan sama mereka. Bukan hanya sekedar, oh mental sales, oke kita jual aja, gitu loh. Oh tidak, saya selalu buka mereka dalam konteks kalau lihat sebuah barang itu harusnya lihatnya di mana nih. Jadi khususnya saya di industri selama 19 tahun ini, ya kunci saya itu adalah integritas. Ya, karena saya sadar saya ini industri jasa, Bu. Ya, jasa itu modalnya cuma satu, kepercayaan. Makanya selalu saya kalau mau pegang project, ya saya harus benar-benar lihat. Nah, karena yang saya jual ini selain dari projectnya harus bagus, pertama yang saya jual itu jasanya. Bagaimana kita cara melayani. Yang kita jual dirinya kita. Produk itu nomor 2. Broker Makassar itu salah satu yang sudah paling advance di Indonesia. Pertama mereka punya brand yang sangat kuat, kebanyakan tentunya salah satunya adalah Century 21. Yang kita lihat dari segi value adalah integritas, dan menurut saya Pak William memiliki value integritas itu yang membuat kerjasama kita jauh lebih smooth. Pada saat jualan ke customer itu mereka tidak mengada-ngada, misalnya mereka tidak lebay gitu. Mereka tuh beneran mereka mengerti produk kita dengan sangat detail, di mana mereka tuh mempresent produk kita dengan baik. Bukan hanya baik dari segi marketing, maksudnya baik beneran karena produk kita A dan dia jualnya sebagai A.
cuma pada saat saya bergelut mulai proyek kami yang pertama yaitu Purim Mutiara, William itu sempat ikut sama seseorang ya. Waktu itu jadi sales biasa. Dan saya lihat memang dia seorang sosok yang mau belajar. Kemampuan dari William ini bisa menghubungi dan membuat satu hubungan emosional dengan para developer. Nah, kita juga senang. Nah, biasa beri ide, tapi memang dia tidak pernah sebut dari perusahaan ini membuat apa, perusahaan itu membuat apa, tidak pernah. Cuma dari dia meramu, memberikan ide atau memberikan satu saran kepada properti kita, Pak, apa nggak sebaiknya gini. Itu terbukti dengan adanya developer nasional yang masuk Makassar. Dari developer nasional kan memang belum tahu juga situasi di daerah. Nah, kadang-kadang ada sharing. Nah, dengan sharing itu, makanya developer nasional menjadi yakin juga terhadap sosok beliau, dan akhirnya terjadilah sinergitas untuk sama-sama untuk memasarkan produk. Hubungan saya dengan developer itu dalam kapasitas sama-sama membutuhkan. Ya, saya juga nggak bisa ini hari begini tanpa developer, begitu juga developer. Nah, artinya yang saya ciptakan adalah hubungan partnership yang dimana sama-sama saling membutuhkan. Begitu juga kepada anak-anak. Saya juga tidak akan bisa begini kalau saya dengan komunitas, dengan internal saya, dengan anak-anak saya itu tidak kuat juga. Jadi semua harus saling bersinergi. Yang saya lakukan adalah antara developer, kantor agent dengan para salesnya itu harus saling bersinergi. Kita partnership yang tidak bisa dipisahkan. Pak William adalah the best teacher ever untuk saya. Saya akan sulit menemukan sosok seperti Pak William lagi di luar sana, karena beliau begitu banyak memberikan sesuatu kepada saya, hal-hal yang menurut saya besar, bukan hanya segi teknis pekerjaan, tapi lebih ke personal. Dari sosok Pak William yang saya ambil itu kedisiplinannya yang tinggi, disiplin. Terus selain disiplin itu harus lebih fokus pekerjaan, pokoknya harus welcome sama teman-teman. Dia selalu mengajarkan bagaimana caranya saling menguatkan, saling membantu. Tidak ada yang namanya juara, karena kita semua adalah pemenang. Kebersamaan adalah nomor satu. Saling merangkul, kan tidak ada aku, tidak ada kamu, kita semua sama. Dan selalu saya katakan sama mereka keberhasilan ini prestasi yang selama Senturi 21 Best raih. Itu karena kerja sama tim yang luar biasa. Dan saya sangat kagum sama mereka semuanya. Saya ingin ajar mereka bagaimana menciptakan, menjalankan industri ini. Saya itu berharap suatu hari mereka bukan hanya sebagai seorang marketing, tapi dia harus mampu menjadi seorang leadership juga. Sehingga tercipta leadership ini akhirnya dia bisa mampu memimpin. Saya melihat banyak sekali anak-anak muda yang punya keinginan kerja, tapi tidak tahu arahnya mau kemana. Padahal ada sesuatu mutiara sebenarnya yang ada di dalam dirinya, yang saya bisa lihat juga. Tapi dia nggak bisa lihat gitu loh. Terus yang bisa mengkilapkan itu bukan saya. Saya katakan sama mereka, saya juga sama seperti kalian. Tapi saya selalu asal mutiara itu. Sehingga begitu mutiara itu semakin mengkilat, semakin besar. Sehingga orang akhirnya jadi respect. Anda tahu orang bisa respect sama kita kenapa? Karena ada satu value yang ada dalam diri kita. Pertanyaannya, value apa yang Anda bisa berikan kepada orang? Sehingga ada alasan orang respect sama Anda. Kalau Anda belum bisa menemukan value Anda, cari.